Setelah Mincho bertekad untuk memasuki menara kembali, akhirnya keesokan harinya pun dia pergi ke menara. Terlihat di sana sepertinya dia sedang akan menemui seseorang. Dan akhirnya dia berkata dalam hatinya, terakhir kali aku menghubungi Taniel, aku mengumpulkan tentang pergerakan Elysium di sini. Sepertinya yang diduga benar Lord Maker saat dia terakhir menelponnya. Berpikir Anda mengalahkan Asmodeus, itu benar-benar sangat luar biasa, ucap Taniel. Lalu apa ada sesuatu yang tidak biasa saat ini terjadi, ucap Mincho. Taniel menjawab, tidak ada, karena kejadian ini memperlihatkan aksi keji pandemonium. Itu juga membatasi pergerakan kami, ucap Taniel. Jadi begitu ya, jadi kita mendapatkannya dari persatuan interstellar. Aku mengerti, ucap Mincho. Elysium untuk mencoba mendapatkan semuanya, material dan persatuan interstellar, dan Martin yang sekarang adalah supervisor dari Bumi Interstellar Union. Timingnya tidak bisa lebih bagus lagi, ucap Mincho. Akhirnya Mincho memasuki menara. Berikutnya, aku mengalahkan Martin, dan untuk berikan instruksi mengacaukan pasukan material mereka. Lalu untuk sekarang tidak ada yang perlu kukhawatirkan soal Elysium, ucap Mincho. Dengan begitu aku bebas untuk memasuki menara lagi tanpa masalah. Terlihat Mincho akan bertemu seseorang. Hei, sudah lama tidak bertemu Hakan. Ya, dia di sana menemui Hakan, sang pandai besi yang sebelumnya dititipi berbagai item milik Mincho. Lalu Mincho berkata, apa ini? Apa ini yang ku minta sebelumnya? Lalu Hakan berjawab, bagaimana, apakah suka? Aku membuatnya agar sesuai dengan gayamu, ucap Hakan. Lihat sebuah celana yang dibuat oleh Hakan bernama Blessing of the Dark Star. Grade-nya adalah legendary tipe celana, ketahanan 3500, perlindungan fisik sampai 140, perlindungan sihir juga sampai 140, penyerapan mana level 55, ketahanan sihir level 100. Inilah yang dibuat oleh Hakan, celana baru milik Mincho. Sementara itu ada juga sepatu Wind of the Dark Star, grade-nya legendary, tipe sepatu, ketahanan 2300, perlindungan fisik 85, perlindungan sihir 85, ketahanan sihir 55. Skill adalah Water Walk, aktif secara permanen ketika berjalan di air. Mincho mencoba kedua item itu dan merasakan ini sempurna. Apa materialnya adalah Black Mithril, ucap Mincho. Aku yakin kau pasti berbakat di manipulasi mana, bukan? Ucap Hakan. Jadi daripada mengukir sihir di materi itu, aku lebih memfokuskan perlindungan dan ketahanan mana saat penempaannya. Sepertinya usaha ekstraku terbayar, bukan? Hakan mengulurkan tangannya dan Mincho pun di sana melihatnya. Dia menyambut uluran tangan Hakan dengan bersalaman. Dia berterima kasih. Level Maestro, kau benar-benar luar biasa. Terima kasih. Hakan yang salah dengan hal itu, aku tidak nawarin menjabat tangan, aku minta bayaranku 1,5 juta poin, kau ingat? Begitu ya. Oh ya, itu juga harga materialnya, ucap Mincho. Ingat barangnya aku minta untuk kau tangani terakhir kali? Ya, kurangi saja dari situ. Baiklah, kalau itu, ucap Hakan. Jika dipikir-pikir lagi, menjual benda itu juga tidak akan mudah. Akhirnya transfer pun dilakukan oleh Mincho. Hakan Tori telah menerima dan mengirimkan 5 juta poin, ya begitulah. Tapi aku memberimu komisi yang bagus, bukan, ucap Mincho. Yang terakhir kali, kekayaan dan kerajaan semua diperkaya dan dipercayakan kepada Hakan. Kalau tidak salah, bahkan setelah mengurangi 10% dari komisi biaya material, masih tersedia 5 juta yang tersisa. Tapi kenapa kau tahu soal itu, ucap Mincho. Jangan bilang akan mengatakan sesuatu. Masih ada setengah lagi. Dasar bajingan, ucap Hakan sambil melihat harta Mincho. Mincho pun yang sudah selesai dengan urusannya. Dia akan pergi dari sana. Baiklah, kalau begitu, akan kutinggalkan itu padamu untuk nanti. Sampai jumpa. Namun di sana Hakan seperti ingin mengatakan sesuatu. Mincho berkata dalam dirinya, sepertinya aku tidak perlu khawatir soal poin untuk beberapa waktu. Namun di sana akhirnya Hakan memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Aku ingin bertanya padamu sesuatu. Mincho berbalik, apa itu? Apa kau yang membunuh Mobius Wizard di lantai ke-6? Ucap Hakan. Dengan sinis, Mincho melihat pada Hakan. Cerita itu dari mana kau mendengarnya? Ucap Mincho sambil menodongkan pedang ke arah Hakan. Ya, tunggu, ucap Hakan. Ayolah, aku hanya menebak, jadi jangan terlalu bersemangat. Lagi pula, kau ini seorang aktris di menara, kau tahu kau sangat terkenal. Apa maksudmu? Secara resmi, baik namaku maupun keberadaanku itu tidak diketahui oleh siapapun, ucap Mincho. Mari kita lihat bagaimana kau akan membuat tebakan itu. Akhirnya, Hakan pun diberitahu.
Apa kau tahu siapa rising star yang paling dibicarakan di tower sekarang? Ucapkan. Seorang yang memecahkan rekor untuk ranking pertama di lantai 0. Dan itu adalah John Minchul. Apa kau ingat hal itu? Ya, ranking trial level 0 adalah dipecahkan oleh John Minchul, dan yang kedua adalah Demon King. Nama-nama itu adalah artis di Panara ini. Dan penantang yang buat keributan besar di area non-combat di lantai ke-6 hanya ada 2 orang. Keduanya muncul di waktu yang sama dan keduanya memiliki kesamaan sebagai non-ranker. Kata-kata yang dari Google informasi jika seorang pemula telah membeli intel di lantai ke-6 membandingkan deskripsi seorang pemula, challenger, lalu lantai ke-6. Kesimpulan itu yang bisa ku simpulkan kepada dirimu sendiri. Bukankah kau sendiri yang waktu itu bilang padaku? Muncul mengingat-ingat lagi hal itu. Setelah aku pikir lagi, memang benar itu semua gara-gara aku. Lalu Muncul meminta maaf pada Hakan. Maaf, aku terlalu defensif tadi, maafkan aku. Santai, hanya saja kehilangan pelanggan akan menyusahkanku, ucap Muncul. Ucap Hakan maksudnya. Terutama saat berada pembicaraan di komunitas besar tentang mencarimu, dan daripada apa yang ku tahu, Mobius dan Actor sepertinya membuat pergerakan. Jadi lebih baik kau bersikap pintar terhadap waspada terhadap apapun mulai dari sekarang, ucap Hakan. Terima kasih atas nasihatnya, ucap Muncul. Ya, bukankah kita harus menunggu dan melihat saja? Sesuatu harusnya terjadi hal yang bagus, bukan? Ya, akhirnya Muncul pun selesai dengan obrolannya. Dia akan berteleportasi ke tempat berikutnya. Tempat berikutnya adalah Tower of Trial, lantai ke-8. Muncul sampai di sana, tiba-tiba saja dia dipindahkan ke suatu tempat di mana keadaannya sudah kacau balau, terlihat seperti bangunan yang runtuh, tembok besar juga runtuh, dan seperti dilanda oleh kekacauan tempat itu. Muncul suatu quest dan pemberitahuan. Sebuah kota yang hebat, New Camelot, dihancurkan oleh bencana. Tembuslah, lewati, dan sambung kematian yang menyeberangi New Camelot dan kalahkan akar dari bencana. Objektif, membunuh musuh catatan spesial, tempat perlindungan terbesar di seluruh kota. Saat malam, jumlah dari monster meningkat dan penyerangan berlipat ganda secara drastis. Muncul melihat pemberitahuan itu dengan seksama. Dia berkata mereka membuat ulang dunia yang dihancurkan oleh bencana, ya. Jadi begitu, sesuai nama case-nya. Ini adalah yang terlupakan oleh orang-orang. Ini pasti adalah kota-kota yang hancur, seperti bencana, seperti yang terlihat. Mulai sekarang aku tidak mendeteksi kehidupan apapun di sekitar sini, tapi aku mendengar suara ini. Ya, tidak salah lagi. Ini adalah mereka, zombie. Para zombie ada di sana, tentu saja. Apa yang kau lakukan? Hancurkan kotanya, ucap Muncul. Mengharapkan jawaban dari Anda dia, itu adalah hal yang bodoh. Langsung saja kubasmi mereka, ucap Muncul. Terlihat ledakan yang sangat besar di sana. Namun rupanya ledakan itu diawasi oleh seseorang dan berniat untuk pergi ke arah Muncul. Muncul menggunakan kekuatannya Authority of Sacred Flame, membakar para zombie-zombie itu. Dia berkata hanya maju secara insting dan lalu terbakar begitu saja. Perolehan XP-nya juga sangat lambat, tapi jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati tanpa membuatku meningkatkan jari. Namun seseorang berteriak di sana, "Hei, apa kau bodoh? Cepat matikan apinya!" Apa itu skill mengendap? Aku tidak bisa merasakan kekuatannya. Makhluk itu bukan zombie-zombie biasa, ucap seseorang yang misterius berada di atas gedung. Muncul di sana tidak mempedulikannya, dia malah menambah kekuatan dari apinya, terus membakar para zombie-zombie itu. Aku tidak menerima perintah dari siapapun yang lebih lemah dariku, ucap Muncul. Saat seseorang bilang tidak boleh, maka itu akan kulakukan sebaliknya. Mereka hanyalah zombie, kenapa aku harus takut, ucap Muncul. Akhirnya di antara para zombie itu muncul sesosok zombie yang sangat berbeda dari zombie yang lainnya. Muncul berkata, apa-apaan itu sekarang? Itu adalah sesuatu yang pernah kulihat sebelumnya. Itu bukan sebuah undead yang dibuat melalui sihir atau nekromansi. Muncul menggunakan kekuatan Eye of Truth. Terlihat pemberitahuan, dia adalah boomer, spesies dari zombie. Kekuatannya ada 255, kelincahan 50, ketangguhan 220, ketahanan 350. Kekuatan sihir adalah 10, karakteristiknya adalah infeksi level X, penghancuran diri level B, lompatan instan level D. Apa ini infeksi ini? Tapi kenapa, ucap Muncul, itu bahkan memiliki karakteristik dari rank. Tapi apakah ini sesuatu? Muncul sambil memikirkan hal itu. Dia melemparkan beberapa dagger ke arah zombie itu. Si boomer itu pun terlihat sangat marah kepada Muncul. Namun tiba-tiba saja Muncul menyalurkan apinya ke dalam dagger itu. Ini menjadi menjengkelkan, ucap Muncul. Mereka melemah, tapi setelah aku lihat-lihat lagi karakteristiknya, boleh
juga dan tidak bisa diremehkan. Infeksi tingkat X, sebuah karakteristik yang didasari pada sebuah dunia yang hancur karena kiamat zombie. Dikatakan bahwa sebagai peraturan di lantai 8 menara, siapapun yang terluka karena zombie akan dinyatakan terinfeksi. Dan begitulah akhirnya manusia dan makhluk-makhluk di menara level 8 pun musnah. Kalau kau tergigit, semua resistensi bahkan diabaikan dan proses zombifikasi akan dimulai. Sepertinya aku pernah lihat ini sebelumnya, ucap Mincho. Ini seperti dalam film-film zombie pada umumnya. Lalu Mincho melihat ke belakang. Ya, jumlah ketegangan yang dapat membuat hal-hal menarik terus meningkat sambil melihat orang yang tadi berteriak pada Mincho. Bagaimanapun juga teriakan tadi pasti karena ini. Mari kita lihat siapa dia. Mincho melompat ke atas gedung ke arah orang yang berteriak tadi. Namun, apa ini? Tiba-tiba saja orang itu langsung bertahan karena Mincho tiba-tiba saja menyerang dengan dakstarnya menggunakan rantai. Seperti biasa, dia turun di atas gedung itu. Kalau kau ingin menghentikanku, kekuatan seperti ini tidak akan cukup, untuk ucap Mincho. Dan akhirnya mereka pun beradu kekuatan. Di sana Mincho menyadari sesuatu. Rakan, ya kan? Hei, tunggu dulu. Bukankah kau orang itu? Kalian lama tidak bertemu. Apa maksudmu? Di sana juga ada sosok dwarf yang bersama orang itu. Apa maksudmu? Jika kulihat-lihat lagi, tunggu. Mungkinkah kau? Ya, kau tidak salah. Si pemula yang aku temui di pertambangan waktu itu, bukan? Ya benar, itu adalah aku. Walaupun kata pemula itu tidak cukup tepat, ucap Mincho sambil menaikkan tangannya. Jadi apa kau yang barusan berteriak? Itu benar, ucap orang itu. Aku kira kau ini lemah, ternyata sepertinya kau lebih kuat dari orang-orang yang di sana. Selain itu, jumlah otot itu bukanlah pengukur kekuatan. Serangan non-ranker dengan kekuatan yang dahsyat. Apa kau tahu? Mungkin John Mincho? Kau ini John Mincho ya? Hahaha, Mincho di sana tertawa. Kau lebih pandai dari yang kukira. Benar ya. Akhirnya aku bertemu dengan John Mincho. Aku adalah Mitrang, seorang pendekar Falcon. Kau ingat sebelumnya, ucap Mincho. Kalian berlima bukan? Tapi kenapa kalian berempat? Di mana salah satu dari kalian? Ya, orang itu sedang tidak enak badan, jadi dia istirahat. Cih, ucap Mincho. Dari reaksimu, aku tahu dia sebenarnya terinfeksi, bukan? Ya, kau benar, ucap Mitrang. Kau perlu mendapatkan antidotnya, tapi itu di luar kemampuan kami saat ini. Jadi untuk saat ini kami membeli pertahanan infeksi untuk melambatkan proses infeksinya. Kebanyakan orang akan menyerah jika mendapatkan kawan yang seperti itu. Tapi aku kagum denganmu, Mitrang. Ayolah, para Vulkan tidak akan meninggalkan rekan mereka, ucap Mitrang. Lalu Mincho berpikir dalam hatinya, berpikir sederhana tapi sangat loyal, menghargai kekuatan dibandingkan yang lain. Dia seperti ras Vulkan yang ku ketahui pada umumnya. Dia bahkan sampai memperingatkanku tentang bahayanya. Aku penasaran seberapa jauh kebaikannya dia itu, ucap Mincho. Mincho bertanya pada Mitrang, aku bisa mendapatkan antidotnya untukmu, benarkah? Tapi itu tidak akan gratis. Ayolah, beritahu saja apa yang kuperlukan. Jika aku bisa melakukannya, aku akan berikanmu apapun. Ya, memang aku berhutang padamu. Mari dengar dulu apa yang kau ketahui mengenai lantai 8 dan putuskan setelahnya, ucap Mincho. Lalu, aku rasa aku akan bantumu. Akhirnya, mereka pun rapat sampai malam dan malam pun poek. Lalu, seperti dugaan, saat matahari terbenam, mereka keluar dengan jumlah yang luar biasa. Bahkan yang bersembunyi di dalam bangunan pun tidak akan aman, begitu saja. Tapi ini benar-benar bersinar seperti ini. Apa kau benar tidak akan apa-apa dengan hal ini, ucap Mitrang. Tentu, aku akan tunjukkan jalannya. Mincho menggunakan dakstarnya mengubah menjadi tombak sambil mengeluarkan aura keemasan yang sangat terang benderang. Informasi yang aku dapat dari Mitrang adalah sebagai berikut. Saat malam, semua zombie yang bersembunyi akan keluar memenuhi kotanya sepenuhnya. Ditambah lagi tubuh Challenger mulai memancarkan cahaya dan menunjukkan lokasi-lokasi mereka pada zombie. Jadi begitu ya. Mereka bercahaya bukan karena ingin mereka, tapi itu adalah peraturan dari menara level 8 ini. Setiap malam hari, para Challenger akan bercahaya agar para zombie tertarik pada cahaya-cahaya itu. Walaupun bisa menggunakan poin atau item untuk tetap bersembunyi, berhati-hatilah karena ada zombie varian yang masih bisa mendeteksimu, ucap Mitrang. Selain itu, jumlah zombie varian meningkat drastis malam hari. Terlihat zombie varian yang bertipe serangga. Itu adalah zombie varian Blood Mosquito. Hati-hati, Mincho, ucap Mitrang. Itu bergerak dengan kecepatan supersonik. Jadi pertama-tama fokus saja pada pertahanan. Saat Mitrang berkata seperti itu, Mincho yang tidak peduli dengan hal itu langsung mengeluarkan tombak tanduk unicorn. Api suci digunakan. Cerak, dar.
Mitra berkata dalam hatinya, aku baru saja ingin memberitahunya untuk fokus ke pertahanan, tapi ayo bergerak lebih cepat. Oh iya, maaf, ucap Mitra. Mitra akhirnya melihat betapa kuatnya John Minchul. Satu-satunya alasan untuk pergi saat malam, walaupun semuanya berbahaya. Klinik di mana antidot dapat diperoleh hanya buka saat malam. Selain itu, saat malam juga kliniknya memancarkan cahaya seperti kami dan sangat berfokus dan berpindah-pindah jika siang hari. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mitra berkata, tunggu sebentar. Minchul yang tidak tahu akan hal itu. Apa yang terjadi? Lihat di depan klinik. Apa kau tidak lihat ada sesuatu di sana? Bukankah itu hanya varian lainnya, ucap Minchul. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya dengan menggunakan antidot ke dia. Aku pernah lihat zombie itu sebelumnya. Dia adalah Nemesis, spesies zombie. Kekuatannya, kelincahannya, dan kebugarannya berada di level 500-an. Ketahanannya sampai 1000, bahkan kekuatan sihirnya memiliki sampai 350. Minchul kaget dengan hal itu karena kekuatannya sangat besar, tapi selama ini dia di sekitar klinik tidak akan buka. Tapi kenapa dia di sekitar sini? Ucap Minchul. Jadi itu adalah target quest Nemesis ya, dikatakan kalau mustahil untuk membunuhnya. Baiklah, apa kau pikir bisa mengalahkannya tanpa antidot? Lalu Mitra berkata, kami menyerangnya semampu kami, tapi kami tidak bisa bahkan menggoresnya sedikit pun. Begitukah? Ucap Minchul sambil mendekati si zombie Nemesis itu. Hei anak vulkan, lihat ini baik-baik. Tuanmu akan melihatkan bagaimana caranya untuk menghadapi zombie ini. Mari kutunjukkan kalau tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh absolut di dunia ini. Anjir. Nemesis itu langsung menyerang Minchul dengan tangannya. Dia. Minchul menghindar. Kesulitan. Ayolah, ini bukan pertama kalinya aku berurusan dengan orang sepertimu, ucap Minchul. Blade of Internal Flame digunakan. Karakteristik ini membuatnya bisa mendapatkan lebih dari 90% dari serangan biasa. Tetapi pertahanan seperti itu kehilangan efeknya saat melawan keilahianku dengan legenda Hunter Constellation milikku. Dan Minchul pun mendapatkan pedangnya ke arah si Nemesis itu. Terlihat bahunya terbelah menjadi 2. Dan ada juga karakteristik tingkat SS lainnya, regenerasi hyper. Tapi itu bahkan percuma kalau dia dibakar dengan Infernal Flame milikku sebelum dia bisa beregenerasi, bukan? Di sana Mitra melihat dengan kagum kekuatan dari John Minchul yang sesungguhnya. Sulit dipercaya. Makhluk bahkan yang tidak bisa kami lukai meskipun kami berusaha mati-matian. Tapi dia bisa melakukan sesuatu padanya, dilawan tanpa usaha dengan yang banyak. Siapa orang ini? Kalau ini bukan sebuah pertarungan, siapapun bisa melakukan ini, ucap si Mitra. Seorang pendatang baru luar biasa mengubah keseimbangan menara ini. Terlihat seseorang berkata seperti itu sambil melihat pertarungan Minchul dan Nemesis itu. Ledakan terjadi di sana dan akhirnya Nemesis itu pun terduduk dan terbatuk-batuk. Lalu Minchul pun akhirnya menusuk Nemesis itu dan akhirnya pemberitahuan muncul. Anda telah mengalahkan Nemesis. Belum pernah terjadi sebelumnya. Nama pencapaian Anda akan terukir dalam sejarah menara ini. Sebagai hadiah atas pencapaian ini, Anda akan menerima 500.000 poin dan fragment of meat. Lalu, apa itu? Ini benda ini sangat awet, ucap Minchul. Terlihat si Nemesis benar-benar kalah di sana. Setelah hampir 30 menit pertarungan, akhirnya Nemesis dikalahkan tanpa konstelasi meat. Hunter dan Divine Crew ini tidak akan mungkin terjadi, ucap Minchul. Pemberitahuan muncul lagi. Sebagai hadiah atas pencapaian Anda menerima 500 poin dan sistem fragment of meat. Mitra berkata, kau benar-benar Namun tiba-tiba saja muncul sesuatu di sana, sesuatu yang sangat besar, gunung es, dan sepertinya itu langsung memblokir jalan di sana. Entitas yang dijiwai dengan inti abadi telah musnah. Lalu Minchul melihat sesuatu. Inang baru telah ditemukan. Pemberitahuan terus muncul. Pemahaman Anda tentang kematian telah meningkat secara drastis dari 1000 ke 1500. Inang baru memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dengan kematian tercatat dalam otoritas yang jauh ini, yang dibangkitkan sebagai Immortal General. Akhirnya Minchul pun rupanya di sana menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan si Nemesis untuk menjadikannya undead miliknya. Setelah semuanya itu, energi Minchul dimasukkan ke dalam mayat Nemesis itu, muncullah sesosok undead yang terlihat sangat garang. Anda sekarang mendapatkan makhluk baru yang memiliki keabadian. Pemberitahuan seperti itu muncul. Dia pun langsung berlutut di atas Minchul. Salam tuanku, kepada komandan tertinggi Immortal Abadi, ucap Nemesis yang kini menjadi Immortal General. Kekuatannya adalah 666, agility-nya juga 66.
Semuanya dari mulai Vitality, Endurance, Magic Power semuanya adalah 66. Lalu traits-nya adalah semuanya level A dari mulai Death Infection, Hyper Regenerasi, Immortal Army, dan Grand Commando. Semuanya level A. Mincul senang dengan hal ini. Ini gila ucap Mincul. Immortal General menghabiskan 300 Immortal Point untuk memanggilnya, tapi ini semua sebanding mengingat statistik rata-rata Immortal naik berada pada level rendah, harga pertengahan 500-an, tapi dia kekuatan tempur aslinya per poin mungkin tampak sedikit lebih rendah dari yang sebelumnya. Namun inilah yang sesungguhnya dari seorang jenderal, bukan pada kemampuan pertarungan yang langsung. Hanya ku ingat-ingat lagi, hanya dengan kehadirannya ia meningkatkan kemampuan pasukan abadiku dan dapat membantu formasi atau menciptakan mayat hidup untuk memperkuat pasukan yang bertahan dalam situasi tersebut. Inilah ditambah trait yang baru sudah ditemukan. Trait abadi menyerap kekuatan Nemesis. Immortal General memperoleh trait dan infeksi Hyper Generation skala singkat.